Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Gigi Nur Putri, perwakilan kelompok 4 yang ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi pembangunan, yang mana anggota kelompok kami yaitu Irma Damayanti, Mahathir Hepriyanda, Zakia Gigi Nur Putri, dan Pelia Setiani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang poin pertama, yaitu pembangunan ekonomi Islam. Seperti yang kita tahu, Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, di mana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting harus diprioritaskan, seperti pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan akan menjadi suatu kualitas pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, serta keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Ekonomi Islam sendiri merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Poin yang kedua, B. Sekilas mengenai sistem ekonomi Barat. Nah, di poin kedua ini kita akan menemukan sistem ekonomi Barat dan sistem ekonomi Timur, di mana sistem ekonomi kapitalis di Indonesia dilatar belakangi oleh perseteruan politik antara negara-negara Barat yang dikenal dengan sebutan Blok Barat dan negara-negara Timur, atau yang dikenal sebutan Blok Timur. Blok Barat itu dalam mengembangkan perekonomian menggunakan konsep sistem ekonomi kapitalis, sedangkan Blok Timur mengembangkan sistem ekonomi sosialis. Namun, dengan berbagai kekuatan propaganda yang dimiliki oleh negara-negara Barat tentang penerapan sistem ekonomi kapitalis, maka pandangan masyarakat dunia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis. Walaupun di Indonesia sebagai anggota negara non-blok atau tidak memihak salah satu dari Blok Barat ataupun Blok Timur, namun pemerintah kita dalam menerapkan sistem ekonomi masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis, yang mana yang biasa dipakai oleh politik negara-negara Barat dan negara Timur. Poin yang ketiga, C. Sistem ekonomi di Indonesia. Perekonomian Indonesia merupakan perekonomian yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di urutan 16 di dunia, dengan produk domestik bruto atau yang biasa dikenal dengan PDB tahunan senilai kurang lebih 940, miliar USD di tahun 2016. Pada tahun 2014, sektor jasa adalah pemberi kerja yang paling menonjol di Indonesia, di mana mereka menyumbang 45% dari pekerja lokal atau tenaga kerja yang dibandingkan dengan hanya sepertiga pada tahun 1990. Ini diikuti oleh sektor pertanian yang mempekerjakan 34% pekerja lokal tenaga kerja atau turun dari 56% pada tahun 1990. Berarti sektor pertanian mempekerjakan para pekerja menurun dari biasanya. Dan sektor industri atau termaksud manufaktur yang menyumbang 20% pekerja lokal, dan ini menjadi lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir.
demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem privat liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang mana dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. Poin yang kedua, sistem etatisme. Sistem etatisme sendiri memiliki arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Poin yang ketiga, persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dan berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial. GBHN 1993. Dan sistem ekonomi yang terakhir atau poin yang terakhir yaitu perkembangan sistem ekonomi di Indonesia dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Perdebatan profesional tentang paradigma pembangunan ekonomi Indonesia sebenarnya telah menyepakati tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia itu sendiri, yaitu dengan dibuatnya GBHN pada tahun 1993 dan ditegaskan bahwa kebijakan dalam bidang ekonomi itu meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat, terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, dan memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan rakyat. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa di dalam ekonomi pembangunan terdapat banyak sistem-sistem ekonomi, yang mana yang sudah dijelaskan tadi, sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Barat, dan sistem ekonomi di Indonesia. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Saya harap teman-teman mengerti dan mohon maaf. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.